Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dengan topik God is good all the time. Sebuah refleksi pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita berdoa bersama. Bapa yang mengasihi kami sungguh memuji akan kemahakuasaan-Mu di dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa setiap kami memiliki pergumulan masalah. Di sisi lain, kami juga menyadari bahwa kami memiliki Engkau Tuhan yang mengasihi dan menyayangi kami. Tetapi hal itu menjadi sulit ketika dalam kehidupan nyata kami menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan masalah. Dan bahkan kami menyalahkan diri kami ketika kami merasa gagal dan tidak mampu menghadirkan sesuatu yang baik dalam kehidupan ini. Bahkan sampai di satu titik kami marah dan kecewa terhadap-Mu Tuhan. Padahal Engkau sesungguhnya sedang mau melengkapi kami. Engkau hadir dalam setiap pergumulan kami. Engkau bahkan menguatkan dan mendampingi kami. Oh Tuhan, kami memohon ampun jika hal tersebut pernah atau sedang kami lakukan. Kami merasa bimbang, padahal Engkau jelas menuntun kami. Kami merasa sendiri, padahal jelas Engkau bersama-sama dengan kami. Kami merasa marah dan kecewa, padahal jelas Engkau begitu peduli dan mengasihi kami. Tuhan, ampuni kami, pulihkan kami, ajar kami untuk memahami dengan baik. God is good all the time. Berbicara ke Tuhan secara pribadi bagi setiap kami melalui renungan ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada masa dalam hidup kita ketika rasa sakit begitu dalam. Doa yang terucap seolah tidak terdengar, dan harapan serasa ditutup kabut yang gelap. Di saat itu kita tidak hanya kecewa pada keadaan, tetapi kita pun marah kepada Tuhan. Kita bertanya, Tuhan, mengapa Engkau biarkan ini terjadi? Jika Engkau baik, mengapa masalah seperti ini Engkau izinkan terjadi? Dan Tuhan, sampai kapan kami harus bertahan dengan situasi dan kondisi seperti ini? Di sisi lain, pemazmur mengungkapkan bahwa Tuhan tidak menjauh dari hati yang terluka. Mazmur 147 ayat yang ketiga berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Di tengah kemarahan dan kekecewaan kita, Tuhan justru semakin mendekat. Ia mendengarkan keluh kesah kita. Tuhan tetap setia. Ia tidak pernah menyerah pada kita, meskipun kita menyerah kepadanya. Dan ketika kita mulai mengizinkan Tuhan menyentuh luka itu, maka Ia menunjukkan bahwa kasih-Nya jauh lebih besar daripada sakit kita. Kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10 mengatakan, Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa setelah kita melewati penderitaan, Tuhan akan melengkapi, menguatkan, meneguhkan dan mengokohkan kita. Pada kesempatan ini saya ingin sharing betapa saya kecewa terhadap diri saya dan kecewa terhadap Tuhan ketika mengetahui anak kami yang pertama Stan mengalami masalah. Ketika usianya 2 tahun dia mengalami kejang dan dampaknya tidak satupun kata yang bisa dia ucapkan, dan hal itu mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Sejak saat itu merupakan pergumulan yang berat dalam keluarga kami.
Sejak saat itu kami akhirnya harus berkonsultasi secara rutin dengan dokter anak, dokter spesialis saraf, dan terapis motorik kurang lebih selama 5 tahun lamanya. Dan hal itu kadang membuat kami putus asa serta merasa pergumulan ini begitu berat. Kami juga harus mendampingi Stan, terutama istri saya, karena harus mengantar Stan setiap hari, yaitu Senin sampai dengan Jumat, untuk terapi sensor motorik. Sehingga istri saya harus resign dari pekerjaannya, dan hal ini membuat istri saya dengan rela meninggalkan karirnya. Di sisi lain, kami juga perlu biaya yang tidak kecil untuk mencukupi kebutuhan dan pemeriksaan dokter, terapi yang dilakukan, dan obat-obatan yang diperlukan, serta pengecekan laboratorium, sehingga kadang kami khawatir dengan kondisi keuangan keluarga kami. Selain itu, kami juga menghadapi stigma yang tidak mudah dari masyarakat sekitar yang memiliki pandangan yang kurang baik dengan kondisi tersebut dan rasanya ingin mengurung diri di rumah saja. Hal yang juga tidak mudah yaitu saya dan istri saya sebenarnya memiliki harapan yang besar kepada anak kami, Stan. Dia adalah anak pertama kami, dan dia seorang laki-laki yang kami nantikan kehadirannya sejak dalam kandungan. Disitulah saya pernah berteriak, saya marah, dan saya kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Hal ini harus terjadi. Kami tidak sanggup, Tuhan. Kami merasa seharusnya kami layak mendapatkan hal yang baik darimu. Tetapi kenapa hal seperti ini yang Engkau izinkan? Saya menangis, Bapak dan Ibu serta saudara-saudari, karena satu sisi bingung, di sisi lain tidak mengerti maksud Tuhan apa, ditambah beban yang rasanya berat. Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah kita itu luar biasa. Setiap masalah yang ada selalu ada jalan keluar, dan Tuhan mendampingi kami. Ada banyak bukti di mana Tuhan hadir. Tuhan memampukan saya dan istri saya untuk melewati semuanya. Proses demi proses kami jalani bersamanya. Dia Tuhan yang bukan hanya menghapus luka, tetapi mengubah luka menjadi kesaksian. Ia tidak hanya menenangkan hati, tetapi membangun kembali hati yang hancur. Ia bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi mengajari kita mengampuni diri sendiri dan menunjukkan betapa Ia mengasihi dan menyayangi kita. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, singkat cerita, Stan telah bisa berbicara. Tetapi ada hal yang tetap menjadi kelemahannya sampai saat ini, berkaitan dengan kemampuan kecerdasannya. Walaupun demikian, saat ini ia diberikan kesempatan melayani dalam paduan suara gereja dan ikut dalam pelayanan musik. Dia senang menyapa orang lain, walaupun dalam berkomunikasi masih perlu banyak belajar. Dia juga mampu melakukan tugas rutin seperti mencuci baju, mencuci piring, dan menyiram tanaman, serta belajar memasak. Ketika saya melewati semua proses tersebut, saya memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mulai percaya lagi. Tuhan, aku salah karena menggantikan iman dengan amarah. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memanggil setiap hati yang kecewa. Datanglah apa adanya dengan segala air mata dan amarahmu. Kasih Tuhan tidak menolak hati yang jujur, justru memeluk dan memulihkannya. Biarlah kita belajar berkata, Tuhan, aku memilih percaya kepadamu lagi, sebab di dalam Engkau tidak ada luka yang sia-sia. Dari hati yang hancur, Tuhan dapat membangun cerita baru yang penuh dengan harapan dan sukacita. Saat ini saya bisa berkata,
Aku pernah protes padamu ya Tuhan, dan merasa Engkau tidak adil. Tapi langkah demi langkah Engkau tunjukkan maksud-Mu. Kini saya dan istri bisa bersyukur karena dari setiap air mata Tuhan sedang menulis kisah pemulihan yang sungguh indah. Tuhan itu baik dan selalu baik. God is good all the time. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kami mulai melihat berkat pemulihan yang Tuhan berikan. Dari kejadian tersebut yang kami alami, justru karena ada masalah anak kami stand, maka hal itulah yang mendorong saya dan istri saya mulai belajar tentang parenting dalam keluarga. Kami pun memutuskan untuk menerapkan homeschooling bagi ketiga anak kami, supaya kami memiliki intensitas yang tinggi bersama dengan mereka. Hal ini juga mendorong kami untuk memulai pelayanan keluarga di Kalimantan. Inilah kemahakuasaan Tuhan yang mampu mengubahkan segala sesuatu. Masalah yang datang seringkali membuat kita terjatuh dalam kesalahan. Namun dalam setiap kesalahan selalu ada ruang untuk pengampunan. Dan melalui pengampunan kita melangkah menuju pemulihan yang memulihkan hati dan kehidupan kita. Sekali lagi kita meyakini God is good all the time. Terpujilah Tuhan. Amin.